Baik, selamat pagi anak-anak kelas 3. Selamat berjumpa kembali lagi dengan Pak Komang. Pada kesempatan di kali ini kita akan belajar pelajaran 2 pada buku paket Penjas Orkes Erlangga, yaitu kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Baik, materi ini akan Pak Komang sajikan ya. Nah, sebelum kita mulai membahas gerak non-lokomotor, terlebih dahulu Pak Guru akan mengulang kembali atau mengingatkan kembali ke anak-anak tentang tahapan kita dalam melakukan olahraga. Tahapan kita melakukan olahraga yaitu, apakah masih anak-anak ingat? Yang pertama adalah, yang pertama itu adalah pemanasan. Tujuan dari gerakan pemanasan itu adalah meningkatkan suhu tubuh. Kemudian otot-otot kita itu supaya tidak kaku, kita regangkan otot-otot kita sehingga cedera otot bisa kita hindari. Kemudian gerakan yang kedua, tahapan olahraga yang kedua itu adalah gerakan inti. Gerakan inti adalah gerakan pokok daripada gerakan olahraga itu sendiri yang akan kita pelajari. Contohnya, umpamanya sepak bola, gerakan menendang bola, kemudian bola voli, gerakan servis atas, servis bawah, passing, smash, dan lain sebagainya. Begitu juga bola basket ya. Dan banyak lagi olahraga yang lain. Nah, itu merupakan gerakan intinya. Kemudian tahapan olahraga kita yang ketiga itu adalah pendinginan. Pendinginan bertujuan untuk menurunkan suhu tubuh agar suhu tubuh kita itu kembali seperti semula. Sehingga otot-otot kita itu bisa yang tadinya itu bergerak dengan kuat, kita lenturkan lagi sehingga kembali seperti semula dan kita bisa melaksanakan kegiatan berikutnya. Nah, seperti itu anak-anak tahapan kita dalam melakukan olahraga. Kemudian baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran gerak non-lokomotor pada kali ini. Jadi, terlebih dahulu anak-anak silakan siapkan buku paket Penjas Orkesnya. Mari kita buka halaman 21, nanti kita sampai belajar sampai halaman 32 ya. Oke anak-anak. Kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama itu anak-anak dapat menjelaskan dan mempraktikkan gerak non-lokomotor dalam permainan mengambil bola. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua menjelaskan dan mempraktikkan gerak non-lokomotor dalam permainan gerak jarum jam. Nah, gerak jarum jam nih anak-anak. Berikutnya tujuan yang ketiga itu adalah menjelaskan dan mempraktikkan gerak non-lokomotor dalam permainan estafet tali. Kemudian tujuan yang keempat adalah menjelaskan dan mempraktikkan gerak non-lokomotor dalam permainan pohon ditiup angin. Tujuan yang kelima adalah menjelaskan dan mempraktikkan gerak non-lokomotor dalam permainan hula hoop. Tentunya anak-anak sudah tahu ya yang namanya hula hoop. Nah, oke anak-anak, mari kita lanjutkan. Jadi, gerak non-lokomotor adalah gerakan atau aktivitas yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Jadi gerak non-lokomotor itu dilakukan di tempat tanpa berpindah ya. Contoh gerak non-lokomotor yaitu yang pertama itu adalah gerakan memutar. Jadi kita bisa memutar pinggang, memutar lengan, memutar kepala, dan lain sebagainya. Berikutnya gerakan membungkuk. Nah, di sini kita gerakannya membungkukkan badan. Yang ketiga adalah mengayun. Di sini kita bisa mengayun lengan ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri ya. Berikutnya meliuk. Nah, di sini kita bisa meliuk-liukkan badan kita. Kemudian yang kelima adalah peregangan. Jadi meregangkan sendi-sendi otot yang kaku. Nah, seperti di peregangan dia diregangkan ya. Nah, oke anak-anak. Mari kita bahas kombinasi gerak dasar non-lokomotor pada permainan. Yang pertama, yaitu permainan mengambil bola. Permainan ini merupakan kombinasi gerak membungkuk dan memutar pinggul.
Permainan ini dapat dimainkan sendirian dan berkelompok. Permainan ini dapat dilakukan di mana saja asal tempat baik dan aman. Nah, ini contoh gambarnya. Silahkan anak-anak lihat di buku. Anak-anak bisa buka bukunya. Di sana dilihat di halaman 24. Kemudian di halaman 25 di sana ada namanya RQ Code. Silahkan anak-anak bisa di-scan di sana lewat aplikasinya Erlangga Book Reader. Jadi anak-anak bisa melihat di sana contoh gerakannya seperti apa dan anak-anak bisa boleh memainkannya ya. Nah, seperti itu Pak Komang ulang kembali. Jadi permainan mengambil bola ini adalah kombinasi dari gerakan membungkuk dan memutar pinggul. Permainan ini dapat dimainkan sendiri maupun berkelompok. Ya anak-anak ya. Oke, mari kita lanjut ke permainan yang bagian B, yaitu permainan menirukan gerak jarum jam. Nah, silakan anak-anak, silakan dibuka bukunya halaman 26. Nah, di sana kalian bisa lihat dalam permainan ini merupakan kombinasi gerak dasar memutar dan membungkukkan badan. Nah, memutar dan membungkukkan badan. Selama melakukan gerakan jarum jam, kedua kaki tidak boleh bergerak atau berpindah. Namanya juga gerak non-lokomotor. Jadi, gerak non-lokomotor itu adalah gerakan yang dilakukan di tempat tanpa berpindah. Nah, pada halaman 26 buku anak-anak, di sana ada kode RQ Code, ada yang di tulisan biru itu scan me. Nah, di sana anak-anak bisa lihat. Bisa lihat ya contoh gerakannya. Nah, permainan ini bermanfaat untuk penguluran otot punggung, perut, dan pinggang. Ya. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi contoh gambarnya ada di buku halaman 26. Silahkan anak-anak bisa dilihat, di scan di RQ kodenya ya. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Kemudian permainan yang nomor C, permainan estafet tali. Nah, permainan ini merupakan kombinasi gerak dasar menangkap, merentangkan, memutar, membungkuk, dan mengayun. Nah, permainan ini dilakukan berkelompok. Jadi, permainan ini juga dapat digunakan untuk melatih kekompakan dan kerjasama. Nah, melatih kekompakan dan kerjasama ya anak-anak ya. Kemudian selama melakukan permainan estafet tali ini, kaki tidak boleh berpindah, tubuh membungkuk dan memutar. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian permainan ini bermanfaat untuk penguluran otot tangan, otot punggung, dan otot pinggang. Nah, ini adalah contoh gambar daripada lari estafet tali, gerakan permainan estafet tali. Coba anak-anak perhatikan gambarnya di sana, ada gambar membungkuk, merentangkan tali. Nah, di sana ayo lihat scan me. Nah, itu dan anak-anak bisa di sana dilihat, di scan ya menggunakan program Erlangga Book Reader ya. Nah, itu contohnya anak-anak gambarnya. Kita lanjut ya. Untuk yang permainan nomor D, yaitu permainan pohon tertiup angin. Nah, pohon tertiup angin, silahkan anak-anak buka buku paketnya halaman 30. Nah, dalam permainan pohon tertiup angin merupakan kombinasi gerakan meliuk, mengayun, dan memutar. Tentunya anak-anak pernah ya melihat pohon tertiup angin. Kalau pohon tertiup angin itu pasti dia itu meliuk-liuk. Nah, jadi anak-anak menirukan gerakan pohon pada saat tertiup angin. Jadi badannya kita tuh meliuk-liuk. Nah, coba dah anak-anak nanti scan di buku paket halaman 31. Nah, di sana ada contoh video gambar permainan pohon tertiup angin ya. Nah, gerakan pohon tertiup angin ini dapat melatih kelenturan otot-otot dan keseimbangan tubuh kita, anak-anak. Kemudian,
Permainan ini dilakukan berkelompok. Bila ada aba, contohnya ya, bila ada aba-aba, angin bertiup dari arah kanan, nah, maka badan kita bergerak ke kiri atau direbahkan ke kiri. Dan begitu sebaliknya, bila ada angin dari kiri, nah, berarti badan kita rebahnya ke kanan. Kalau badannya kita rebah ke kiri, melawan angin jadinya. Ya, nah itulah anak-anak ya. Nah, seperti itu contohnya. Kalau contohnya angin ribut. Nah, angin ribut seperti apa gerakannya? Nah, itu bisa anak-anak perhatikan di contoh gerakan di halaman 31 ya. Oke anak-anak. Kita lanjut ya. Ini contoh gambar. Nah, ini contoh gambarnya anak-anak. Contoh gambarnya. Kita lanjutkan ya anak-anak ke bagian E, permainan hula hoop. Nah, permainan hula hoop ini adalah permainan yang paling seru dan anak-anak ya, perlu latihan. Nah, untuk kita bisa melakukan gerakan hula hoop ini kita harus perlu latihan ya. Nah, hula hoop adalah benda berbentuk lingkaran yang terbuat dari plastik atau rotan. Ukuran atau diameter lingkarannya ada yang setengah meter, ada yang sampai 1 meter ya. Kemudian permainan ini dilakukan dengan cara menggoyang-goyangkan pinggul. Nah, pinggulnya digoyang-goyang agar hula hoop tidak terjatuh dan hula hoop bisa berputar di pinggulnya anak-anak ya. Nah, di pinggulnya digoyang-goyang-goyang. Nah, gerakan ini merupakan kombinasi gerakan memutar, meregang dan mengayun. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian selama melakukan gerakan ini kaki tidak boleh berpindah. Permainan ini bermanfaat untuk penguluran kekuatan otot kaki dan pinggul dan keseimbangan tubuh. Nah, demikianlah tadi kita sudah bahas satu persatu mengenai gerak non-lokomotor anak-anak. Kemudian bila ada yang kurang jelas dalam penyampaian pembelajaran tadi, anak-anak bisa baca kembali buku paket Penjas Orkes pembelajaran 2 yaitu tentang gerak non-lokomotor. Atau kalau masih kurang jelas, anak-anak bisa hubungi Pak Guru di nomor WA 081 936 588 844. Oke anak-anak, berikutnya untuk tugas anak-anak di rumah. Tugas anak-anak di rumah itu yang pertama mengerjakan tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan tugas pada buku paket halaman 36 sampai dengan 38. Kerjakan pada buku paket dengan pensil. Bila ada jawaban yang tidak cukup, boleh disisipkan kertas lempiran ya. Tugas difoto dan dikirim ke WA Pak Guru. Oke. Kemudian tugas yang kedua. Nah, di sini tugas yang pertama ini nanti tanggalnya ini nanti kita rubah ya, tanggalnya ini dirubah. Kemudian untuk tugas yang kedua itu anak-anak membuat tugas praktek yaitu membuat video gerak non lokomotor. Jadi gerakannya apa aja? Menirukan gerak jarum jam. Nanti orang tuanya boleh dimintai tolong berhenti di pukul 4 gitu umpamanya. Berhenti di pukul 6. Nanti lihat di di videonya ya. Kemudian itu gerak jarum jam, kemudian pohon ditiup angin. Terus videonya dikirim juga di WA ya. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak mengerjakan tugas pada kuis lewat link. Nanti linknya Pak Guru kirim nanti. Nanti untuk link itu tugas linknya tanggalnya ini di sini tanggal 26 Agustus nanti Pak Guru akan rubah ya. Dirubah nih untuk linknya. Untuk pengiriman linknya. Nah, seperti itu. Oke anak-anak. Sekian dari Pak Komang. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Pak Komang ucapkan bye-bye.